mikrofonnya Ibu? Alhamdulillah bisa. Oke, Bisa ya? Ya, silahkan Ibu. Oke, saya terdengar ya? Terdengar jelas. Oke, terima kasih Bu Farida atas waktunya. Ini bahasan yang menarik yang saya nanti dari kemarin. Terima kasih atas pencerahannya. Cuma beberapa hal yang saya tanyakan gitu, tentang pembelajaran berbasis proyek ini. Ini sebenarnya di beberapa tahun yang lalu jadi guru saya sering sudah melakukan pembelajaran berbasis proyek ya, beberapa di adik saya ya. Saya tanyakan Ibu, yang pertama, apakah di kurikulum Merdeka gitu ya, yang saya pahami sekarang kan saya melakukan pembahasan berbasis proyek di mapel saya yang saya ampuh gitu Ibu. Nah, apakah nanti ada terintegrasi dengan beberapa mapel begitu yang menjadikan satu proyek atau tema yang sama begitu yang bisa dikerjakan oleh beberapa mapel, terus asesmennya bisa jadi satu seperti yang ketika tadi kayak model kayak SD gitu, tematik. Misal sebagai contoh berbasis proyek misalnya membuat tempe gitu, tempe itu ekonomi masuk, untuk ekonominya misalnya kimia masuk, misalnya biologi masuk begitu ya. Itu bisakah atau ada petunjuk khusus untuk pembelajaran berbagai proses yang ditentukan capaian-capaian atau matematiknya, atau terserah kita, terserah mapelnya masing-masing, terserah jaringan mau ditaruh di beratnya di KD yang mana, di capaian yang mana misalnya gitu. Yang pertama itu ya Bu. Yang kedua, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan kita petakan dulu ya, untuk melihat bagaimana siswa itu mempunyai minat dan sebagainya macam-macam gitu. Memang bagus sih, cuman tadi seperti Pak siapa yang bilang tadi, memang membutuhkan waktu yang agak panjang ya untuk pembelajaran, memetakan dulu minat anak, baru kita membuat sistem pembelajaran sesuai dengan minat masing-masing gitu ya. Terus proyeknya masing-masing, seperti misalnya hasil proyeknya bisa macam-macam sesuai anak ya, misalnya ada yang buat video, misalnya ada yang buat PPT, ada yang laporan berbasis kayak ilmiah gitu, ada yang poster gitu kan. Itu sudah masuk proyek plus pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Cuman yang kendala yang saya alami kemarin saat saya praktekkan itu memang kita pada waktu itu masih masa pandemi ya. Kita membuat anak untuk berkelompok membuat satu proyek, itu anak seneng karena memang lama tidak bertemu teman, berkolaborasi, bekerja sama. Tetapi ada sih beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk melakukan itu gitu. Bu, nanti ketemu sama temen dong, gini gitu kan, karena kita masih PTM-nya terbatas gitu Ibu. Ya akhirnya yang tadinya memang harusnya saya bikin kelompok, ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan, ya sudah saya suruh buat proyek sendiri karena tidak diizinkan orang tua dan anak sanggup, dan jadi memang sih. Tapi tujuan pembelajaran saya yang berkolaborasi tidak sampai ke titik itu di anak yang tersebut gitu ya. Nah ini pemecahannya yang bagaimana, karena posisi kita masih posisi pandemi begitu Ibu. Yang selanjutnya tentang penerapan kurikulum Merdeka di kemudian itu di 2023 ya, itu secara bertahap mengajukan seperti kita saat KTSP menuju ke 13 itu kan tidak sama tuh. Beberapa sekolah maju dulu ke 13, akhirnya sih semua memang kurikulum 13 gitu Ibu. Nah, apakah perjalanan kurikulum Merdeka itu juga seperti itu jalanannya begitu ya? Bertahap seperti perubahan dari KTSP menuju ke 13 gitu Ibu. Terima kasih, beberapa pertanyaan saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Purnama, akhirnya bisa bertatap Maya ya. Yang pertama, saya yakin bukan hanya karena kita kurikulum Merdeka, kemudian kita baru berbasis proyek, tetapi Bapak Ibu itu sudah melakukannya jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun menjadi guru, itu juga sudah banyak yang melakukannya. Nah, kaitannya dengan yang ditanyakan Bu Purnama, apakah proyeknya itu per mapel atau kolaborasi? Kembali lagi Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu memberi dalam tanda kutip kemerdekaan kepada sekolah untuk menerjemahkan, untuk mengimplementasikan kurikulum ini sesuai dengan kondisi sekolahnya. Jadi kalau guru-guru yang kreatif seperti teman-teman IGIR semua, saya yakin ini adalah kurikulum yang sangat fleksibel. Kita ajang kreativitasnya itu
ada di sini, tidak terkumpul. Oleh karenanya, mau sendiri-sendiri atau berkelompok atau berkolaborasi dengan mapel lain, yang perlu diperhatikan adalah capaian pembelajaran. Kalau dulu KD-nya, KD yang bisa dikawinkan, KD yang bisa dipasangkan, itu KD yang mana. Kemudian setelah tahu KD yang akan dipasangkan, maka buatlah instrumen, baik itu instrumen pra pembuatan soal, kemudian instrumen untuk penilaian. Nah, kalau lebih dari satu mapel, tentu saja gurunya itu harus berkumpul dulu. Apa yang akan dinilai dari sisi ekonominya, apa yang akan dinilai dari segi IPA-nya, membuat tempe dari dele jadi tempe, berprosesnya seperti apa, ini nanti ranahnya guru apa. Kemudian misalnya akan dengan guru bahasa Indonesia, presentasinya, kalau anak bisa mempresentasikan dengan baik, dengan diksi yang tepat, nilainya berapa. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Bu Purnama tidak harus satu-satu, tapi kalau mau satu-satu boleh, tetapi perlu diingat waktu untuk menyampaikan atau menyelesaikan semua capaian pembelajaran itu biasanya kurang. Alasan guru selalu waktunya kurang, Bu, atau jam pelajarannya mepet, tetapi kompetensinya banyak. Nah, bagaimana caranya? Berkolaborasi dengan mapel lain tanpa mengurangi jam pelajaran yang lain, tapi bisa mendapatkan kompetensi yang diharapkan dari masing-masing mapel. Gitu. Kemudian yang kedua, diferensiasi pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu, diferensiasi pembelajaran itu kan ada 3. Ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau semuanya dilakukan bersama-sama, mulai dari pemetaan siswanya seperti apa, memang guru itu akan sangat capek sekali. Waktunya bahkan kurang untuk satu kelas, sedangkan Bapak Ibu ngajarnya itu banyak kelas. Oleh karenanya, sudah disampaikan oleh Pak Dirjen juga, nggak harus sempurna. Dimulai dari yang kecil, yang simple, tapi kontinuitasnya itu terjaga. Keberlangsungannya itu ada. Jangan hanya tiba-tiba kemudian menghilang. Jadi, untuk diferensiasi pembelajaran, dengan adanya beban kerja yang banyak dan juga peserta didik yang bervariasi, yang paling mudah itu diferensiasi produk. Kalau menurut saya, dari berbagai evaluasi, saya mendampingi guru-guru penggerak, itu yang paling gampang dimulai dari diferensiasi produk. Kalau Bapak Ibu diferensiasi konten, itu konten pembelajaran, konten yang berbasis video, berbasis audio, kemudian nanti berbasis teks, itu memang sangat melelahkan. Berbasis proses, diferensiasi proses, itu kalau jenengan sendiri, apalagi kelasnya daring, memang masih sangat kesulitan. Kalau produk ini yang paling gampang, karena anak diberi keleluasaan untuk membuat produk, tetapi dalam bingkai yang masih sama. Itu Bu Purnama. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan implementasi ini, sekali lagi, jika itu ranahnya kebijakan, saya tidak bisa matur lebih banyak, namun yang sudah berjalan sekarang memang dimulai dari SMK atau sekolah-sekolah penggerak terlebih dahulu. Setelah itu, ternyata ketertarikan atau semangat dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah itu luar biasa. Maka ada yang di situ tadi disampaikan oleh Bu Sri Wahyuningsih atau siapa tadi ya, kayak dari Pekalongan. Itu ada yang mendaftar secara mandiri, nanti bagaimana berkolaborasi dengan sekolah penggerak. Kalau nanti toh-tohnya kok semua ternyata harus melaksanakan karena percepatan, nah ini yang masih kita menanti, tetapi tentu saja semua itu bertahap. Tidak bisa langsung semua sekolah harus seperti ini, karena apa? Implementasi itu butuh sosialisasi. Sosialisasi itu terbatas, tidak bisa langsung semua sekolah yang ada di Indonesia ini. Begitu ya Bu ya, jadi tetap semangat. Silakan mendaftar yang mandiri boleh, kemudian nanti kalau misalnya mendaftar mandiri belum bisa berkolaborasi dengan SMK, sekolah-sekolah yang sudah merupakan penggerak
Tentu saja di situ salah satunya kan sekolah tersebut harus berkolaborasi atau memberikan kontribusi kepada sekolah lain. Gitu ya Bu, terima kasih. Semoga menjawab Bu Purnama. Ya, terima kasih Bu Farida. Ini ternyata masih banyak yang raise hand. Bapak Ibu, untuk waktu masih 15 menit ya. Ini berarti mau berapa penanya Bu Farida? Semoga Mbak Indah masih punya waktu ya. Nanti yang lain saya sambil ngeliat saya berikan ini. Karena kalau dokumen modul dan sebagainya itu kan banyak sekali, atau kalau enggak nanti bisa lewat IG kita berikan linknya untuk teman-teman bisa belajar tentang kurikulum Merdeka secara dokumentasi yang lengkap gitu. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bu Salmi Iki Jabar. Oke. Dari Jawa Barat ya. Ibu silakan Bu Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Salmi Supriyatin dari IGI Jabar. Saya ikut program Merdeka Belajar dari IGI Bu. Nah, tetapi bagian nanti BEP 12. Alhamdulillah masuk. Pertanyaan saya mengenai proyek-proyek di sekolah, kalau untuk mapel sosiologi itu yang pasnya apabila kita tidak berkolaborasi dengan mapel lain. Sebab kalau untuk kolaborasi itu mengkoordinirnya antar guru itu tidak mudah. Mereka mempunyai prinsip dan pendirian masing-masing. Jadi saya proyek itu biasanya sendiri saja mapel sosiologi. Barangkali ada contoh-contoh baru untuk mapel sosiologi itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa langsung dijawab atau tambah satu penanya lagi dulu Bu Farida, kemudian mohon maaf untuk Bapak Ibu penanya yang lain karena waktu juga sudah sesuai jadwal, berarti kita harus mengakhiri. Satu penanya lagi nggih Bu Farida dari Bapak sinten niki Muhammad Hakim, silakan Pak Muhammad Hakim. Pak Muhammad Hakim. Halo Pak Muhammad Hakim yang raise hand. Oke, ternyata tidak mendengar. Silakan bisa dijawab dulu Bu Farida dari pertanyaan dari Bu Salmi. Oke, terima kasih Bu Salmi ini dari IGIR Jawa Barat ya. Ya, luar biasa. IGI itu memang dari Sabang sampai Merauke ini. Untuk satu hal tadi saya merasa tergelitik yang disampaikan Ibu. Saya lebih prinsip dan pandangan yang berbeda. Iya, betul. Prinsip dan pandangan berbeda masing-masing individu itu tentu saja akan memberikan dampak kepada pembelajaran atau implementasi dari sebuah sistem yang diberlakukan. Oleh karenanya saya selalu mengatakan masing-masing guru itu oke lah kalau waktunya cukup tidak apa-apa. Mohon maaf saya detail jamnya SMA mungkin tidak mengetahui secara rinci harus seperti apa, tapi paling tidak Bu Salmi mulai menanamkan kolaborasi antar mapel dengan teman-teman yang ada di sekolah. Karena pasti akan sangat indah dan peserta didik juga akan belajar banyak hal dari apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Tetapi tidak salah kok sendiri-sendiri. Karena apa? Masing-masing punya dalam hal ini pandangan yang berbeda. Kalau mapel sosiologi, proyeknya apa? Semua proyek yang diberikan oleh Bapak Ibu tentu saja lihatlah capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Atau kompetensinya apa Ibu, sehingga proyek itu tidak asal proyek yang jalan begitu saja, tetapi itu tidak ada di dalam capaian pembelajaran. Jadi yang perlu dimaknai, kalau kita tadi tujuannya ke Semarang,
kok peserta didik disuruh lewat jalan tol Ngawi, tentu saja itu kan nggak sampai ke tujuannya. Jadi lihatlah kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Contoh kalau di sosiologi, misalnya kalau pelajarannya kompetensinya saya juga tidak tahu, mungkin Bu Salmi nanti bisa dilihat. Bisa berkolaborasi kalau tidak dengan guru yang lain, berarti dengan masyarakat. Bagaimana anak didik kita bisa menyaksikan perangkat desa atau mungkin kelurahan, perangkat desa bermusyawarah dengan warga. Anak-anak diminta untuk mengamati. Setelah itu diminta untuk buat laporannya. Kalau mau berkolaborasi, kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana menyusun laporan dengan baik. Bu Salmi akan menilai apakah konten laporan anak-anak itu sudah sesuai dengan proyek sosiologi yang Ibu tentukan. Itu contoh. Atau mungkin ke pasar, ke puskesmas dan sebagainya, tapi tolong dihubungkan dengan capaian pembelajaran yang ada di sosiologi itu. Begitu ya Bu, kalau secara detail mungkin saya harus melihat dulu nih kompetensi yang ada di sosiologi apa, baru saya akan memberikan insight kepada Ibu tentang detail proyeknya. Begitu Mbak Indah? Baik, terima kasih. Wah, luar biasa nih penanya hari ini untuk webinar sesi kedua. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, kami belum bisa menjawab. Nanti nomor HP-nya Bu Farida sudah saya share, barangkali akan menghubungi beliau sendiri, kami persilakan. Jadi untuk sesi ini kita tutup Bu Farida. Saya selaku moderator. Sudah nggak ada Mbak In? Nggih, saya cukupkan Bu Farida, nggih. Baik, saya selaku moderator mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Warno. Monggo Pak Warno. Masih di mute Pak Warno. Baik, terima kasih sekali lagi pada Bu Farida yang telah banyak menjelaskan tentang penerapan cenderung pada hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada closing statement dari Bu Farida. Ya, Pak Warno, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Secara pribadi terima kasih sekali, dan juga secara kedinasan saya mewakili teman-teman di SMK Negeri 1 Pringapus yang diberikan kesempatan untuk sharing. Sekali lagi kami sifatnya praktis, bukan teoritis dan kebijakan, jadi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mari kita tetap menjadi guru yang dirindukan, guru kreatif, guru yang inovatif. Kita sharing and learning together di IG ini terutama untuk mensukseskan apapun kurikulum yang diberlakukan di negara kita. Kita jadi guru yang inovatif untuk kurikulum merdeka dan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mohon maaf ini WA-nya banyak sekali yang masuk, saya belum bisa reply satu persatu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akan berbagi, belajar bersama untuk hal-hal baik untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin dari steering komite dari dalam ini pengurus wilayah IG Jateng ada sesuatu atau prakata yang perlu disampaikan pada kesempatan siang hari sebelum kita tutup agenda webinar pada kesempatan siang hari ini? Monggo. Cukup Bapak Mujaba? Cukupkan saja Bapak ya. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tentunya banyak sekali hal yang belum kita lakukan, namun setelah kita mendapati penyampaian dari beliau Ibu Farida,
tentunya kita berharap bahwa setelah ini harus ada aksi sebagaimana tadi yang dikatakan oleh beliau bahwa if change your society, change your household. Demikian, mungkin nanti bisa dikoreksi Bu Farida, maaf mungkin karena kebetulan istri saya yang bahasa Inggris gitu ya, mungkin sedikit-sedikit bertanya begitu. Baik, akhirnya saya minta maaf dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, aku